Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarno yang kali ini telah memasuki episode ke-38 dengan judul Kepastian Keputusan. Saudara, episode yang lalu telah dikisahkan penguasa Kadipaten Jepara, sepasang suami istri, Pangeran Hadirin dan Ratu Retno Kencana atau lebih dikenal dengan Ratu Kalinyamat. Dalam kegelisahan dan kecemasannya atas kekosongan kepemimpinan Demak Bintoro, telah mendapat jawaban dari ulama yang menetap di Kadilang, salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijaga. Sepasang suami istri itu pun saling pandang, seolah kebahagiaan tengah menyelimuti keduanya. Perjuangan mendesak para ulama untuk segera menggelar pelantikan telah mendekati hasilnya. Maka untuk sampai pada tanggal dan harinya tinggal menunggu waktu, karena kepastian keputusan telah mereka dapatkan. Setelah paparan Sunan Kalijogo selesai dengan sangat bersemangat, Retno Kencana memberikan tanggapannya. Kanjeng Eyang, dulu kami telah bermusyawarah dengan Romo Sunan Gunung Jati, dan kami telah bersepakat kalau memang Dimas Mukmin keberatan menjadi sultan, maka bisa saja diangkat orang yang membantunya, semacam wakil sultan, Kanjeng Eyang, seorang pendamping yang akan membantu melaksanakan tugas dan kewajiban sultan. Harapnya Retno Kencana kepada Sunan Kalijaga. Hadiri yang berada di samping kanan istrinya mengangguk mantap, memberikan pembenaran dan dukungan pandangan. Namun dengan cepat Sunan Kalijogo langsung menukas. Tapi bukankah soal itu sudah ada Adi Wonosalam dan Nak Mas Pamekasan yang membantunya, Nak Mas dan Nak Ajeng? Tegas Sunan Kalijaga. Lalu dengan cepat pula Retno Kencana langsung membalas, Eyang, beliau berdua membantu mengurusi pemerintahan ke dalam Eyang, menjadi patih ngalebet dengan mengurusi reh perintahan, kanayakan dan karsentanan. Maka untuk urusan keluar bisa mengangkat Dimas Kumambang sebagai
pepatih Jawi, sekaligus bisa membantu dalam urusan pertahanan menjadi tumenggung. Nanti Dimas Kumambanglah Senopati Ageng yang memimpin penyerangan demi melanjutkan amanat terakhir Kanjeng Rama Trenggono. Retno Kencana memberikan penegasan kepada eyangnya Sunan Kalijaga. Anak sulung Sultan Trenggono itu pun kemudian memaparkan penuturannya. Menurutnya, amanat terakhir ayahnya adalah mewujudkan rencana penyerangan ke Malaka. Karena dengan gagalnya penalukan Belambangan, hal itu menjadi sebuah kebutuhan yang makin mendesak untuk dilakukan. Apalagi dari kabar yang telah mereka terima, Portugis sudah berhasil menjalin kerjasama dengan Belambangan. Semua bermula dari kegagalan Demak dalam menggempur kerajaan kecil di timur tanah Jawa pada 1,5 tahun silam tersebut. Kegagalan yang menjadi kemenangan bagi Portugis karena telah bisa leluasa menginjakkan kakinya di tanah Jawa tanpa bisa dicegah. Perangi telah membangun benteng pertahanan di Belambangan Eyang. Lapor Pangeran Hadiri kemudian. Bahkan menurut telik sandi yang kami kirim, mereka juga membangun bangunan-bangunan tempat peribadatan, gedung-gedung batu dengan tanda salib yang besar yang dibangun di setiap benteng yang mereka dirikan. Dan yang pasti dengan besarnya bangunan tersebut bukan hanya untuk beribadah sergadu perang, melainkan bertujuan untuk menjadikan rakyat tanah Jawa sebagai pengikutnya. Yang demikian penegasan Pangeran Hadiri kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Cerita itu pun dilanjutkan kembali oleh Retno Kencana. Menurut Dimas Hasanuddin, memang demikianlah siasat Paringgi Eyang. Dengan alasan berdagang mereka melakukan peperangan, dan dengan melakukan penghancuran mereka pun menyebarkan ajaran agama mereka. Yang tambah Ratu Retno Kencana, Sunan Kalijaga mencoba tersenyum arif mendengar penuturan kedua pembesar Jepara tersebut. Suatu pemahaman yang juga telah didengarnya dari Sunan Gunung Jati ketika Sunan dari Cirebon itu memaparkan rencananya untuk segera menyerang ke Malaka. Dan Retno Kencana pun terus menceritakan berita yang telah diperolehnya sebulan silam dari prajurit Telik Sandi yang sengaja dikirim ke Belambangan, bahwa selain membangun benteng dan tempat ibadah, Portugis juga membangun gedung-gedung besar, bangunan tembok batu yang didirikan untuk menampung anak-anak yang terlantar di sepanjang Rang Wetan. Anak-anak yang telah ditinggal mati kedua orang tuanya atau yang telah terusir dari keluarganya karena tak lagi sanggup menghidupinya. Anak-anak malang itulah yang kemudian dijadikan sebagai pengikut ajaran mereka.
diasuh dan dididik dengan ajaran salib oleh para pendeta yang sengaja dikirim langsung dari Malaka. Dan menurut Hasanuddin, selalu begitulah langkah yang dilakukan Portugis dimanapun mereka menjejakkan langkah, sejak dari India, Malaka hingga ke Mamelu. Dimulai dengan menjalin kerja sama dagang dengan tukar-menukar keamanan dan barang dagangan. Portugis memberikan bantuan keamanan dengan membangun benteng pertahanan, sementara pihak yang diajak kerjasama memberikannya pasokan barang dagangan dan kekuasaan atas lahan yang diberikan. Setelah kesepakatan dilakukan dan benteng pertahanan didirikan, selanjutnya adalah pembangunan gudang-gudang penampungan barang dagangan. Setelah itu dilanjutkan mendirikan bangunan peribadatan sebagai tempat penyebaran ajarannya. Kemudian disusul dengan pembangunan barak-barak penampungan yang kemudian diurusi oleh para pendeta mereka. Jadi dengan datangnya peranggi di Belambangan sesungguhnya adalah kekalahan Demak dalam menjaga kedamaian di tanah Jawa. Amanat suci Kanjeng Eyang Sepuh Sunan Ampel telah gagal kita jaga dan kita laksanakan. Maka pilihannya sekarang adalah menunggu kita dihancurkan atau kita yang lebih dulu menghancurkan. Sunan Kalijogo menyimak dengan bijak penuturan itu. Penuturan Pangeran Hadiri atas keprihatinannya dengan wilayah Belambangan telah diduduki oleh kaum Portugis. Masalah yang satu belum selesai, telah datang masalah yang lain. Bisiknya dalam hati Kanjeng Sunan Kalijaga, bisikan lirih yang tak sempat terdengar oleh Retno Kencana, karena perempuan itu telah kembali berapi-api bercerita. Kalau kita tidak bisa menghalangi peranggi masuk ke Belambangan, maka langkah terbaik adalah menggempur pusatnya. Istilahnya, kalau kita tidak bisa memotong dengan pedang, maka jantungnya lah yang kita tusuk dengan tombak yang. Jadi apapun caranya, langkah terbaik adalah segera mungkin menghancurkan Malaka Kanjeng Eyang, tegas Retno Kencana. Tak lama setelah Retno Kencana berbicara panjang lebar, Hadiri pun ikut menambahkan, sebenarnya Demak bisa saja menyerbu Belambangan lagi, Eyang. Kekuatan kita yang sekarang dijamin mampu untuk menghancurkan mereka. Dengan armada laut yang telah terpancang dan terpasang meriam, menjadi mudah untuk melakukan penyerangan kedua. Tapi menurut Romo Gunung Jati, hal itu tidak perlu dilakukan. Karena kalau Malaka bisa dihancurkan, peranggi yang di Belambangan tak bisa lagi bergerak. Persis seperti jantung yang tertikam tombak, seluruh badan akan menjadi mayat layaknya. Demikian penegasan Pangeran Hadiri. Dan sementara Sunan Kalijogo hanya menyimak,
ulama Demak itu kemudian membetulkan letaknya bersila, karena dalam hal itu ia memiliki pandangan yang berbeda. Nah saudara, sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Legenda Penangsang dalam Kitung Tahta Asmar. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.